Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, Dispen Kormar Banyuwangi Jawa Timur menyambut hari ulang tahun Komando Latihan Korps Marinir Kolatmar yang ke-45 tahun. Ditandai dengan tanam 10.000 pohon. Pemirsa, prajurit pelatih petarung Pantai Selatan Pusat Latihan Pertempuran Marinir atau Puslatpur 7 Lampon bersama dengan ibu-ibu Jala Senastri Ranting H, Cabang 5 Gabungan Korps Marinir dan instansi terkait menggelar aksi nyata yakni penanaman 10.000 pohon secara serentak di bawah jajaran Kolatmar di sepanjang Pantai Lampon, Desa Ringinsari, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri Forkopimka Kecamatan Pesanggaran, General Manager PT BSI, Asper Banyuwangi Selatan, Kepala Perkebunan dan Kepala Taman Nasional Meru Betiri. Hadir pula Ketua Difabel Banyuwangi dan komunitas lainnya. Di sela-sela kegiatan tersebut, Komandan Puslatpur 7 Lampon, Letkol Marinir Kordono Syamsu menyampaikan sesuai dengan tema yang diusung, yakni peduli alam semesta dan sesama. Di samping itu, untuk mencegah abrasi dan mengurangi dampak gelombang tsunami hingga menjaga kestabilan garis pantai. Kegiatan penanaman 10.000 pohon secara serentak di bawah jajaran Kolatmar tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk selalu menjaga alam dan kelestarian lingkungan agar fungsi ekologisnya terjaga. Penanaman 10.000 pohon yang dilakukan secara serentak di sepanjang pantai merupakan tempat latihan Korps Marinir. Dengan penanaman 10.000 pohon bisa mengurangi terjadinya abrasi. Perlu diketahui hal ini dilakukan untuk merawat dan menjaga serta melestarikan ekosistem yang ada agar nantinya berguna bagi generasi ke depannya. Selamat pagi, jadi kami hari ini melaksanakan program penanaman 1.000 pohon yang berkaitan dengan dalam rangka HUT Kolatmar yang ke-45. Dan program ini sebenarnya sudah berjalan sejak dari tahun ke tahun. Karena terus terang di sekitaran sini kadang kita nanam ada yang mati, jadi kita tambah lagi sampai dengan tanaman-tanaman tersebut tumbuh indah. Harapan kami membuat sekitar Lampon terlihat nyaman dilihat bagi warga. Jadi kegunaannya juga mungkin pada saat mengurangi abrasi dengan adanya tanaman-tanaman tersebut. Jadi hari ini diikuti oleh Forkopimka, kebetulan Pak Camat, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang ada di sini seperti BSI, dari pihak Polsek, Koramil, pihak sekolah, terus komunitas, pihak desa, dan para warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di seputaran Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Jadi penanaman tadi sudah saya sampaikan bahwa penanaman ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan yang ada di sini. Jadi apabila tanaman tersebut kita lihat ada yang mati, jadi otomatis kita akan ganti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Setelah sapa pedagang di Pasar Rogo Jampi, Ketua DPP PKB melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung untuk menghadiri kegiatan konsolidasi dan melantik Ketua Ranting NU se-Banyuwangi. Sebanyak 219 Ketua Ranting akan dilantik langsung olehnya. Pemirsa, dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren bersama kader dan pengurus Ranting PKB Banyuwangi, dalam sambutan acara konsolidasi dan pengukuhan Ketua Ranting PKB se-Banyuwangi, memberikan arahan dalam pembenahan dan capaian PKB di Banyuwangi unggul terhadap kontestasi pemilihan umum di tingkat kabupaten hingga ke pemilihan presiden.
Pastinya dengan semangat baru, dilantiknya 219 ketua ranting PKB sudah resmi dilantik hari ini menjadi semangat baru dalam pemilihan mendatang mulai dari tingkat pejabat kepala daerah, anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI hingga ke Presiden. Dalam pemilihan mendatang, Caimin juga menyampaikan siap untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Dilaksanakan di hari ini saya melantik hampir 250-an ranting se-Banyuwangi, sekaligus komitmen untuk bersama-sama memenangkan PKB di Banyuwangi dan PKB secara nasional. Dan hari ini semangat tingkat desa dan ranting ini begitu kuat dan tinggi untuk bukan saja memenangkan PKB tetapi juga memenangkan Pilpres. Ya. Melihat semangat ini saya jadi semakin semangat untuk terus bergerak dan mewujudkan cita-cita merebut Pilpres maupun Pileg. Harapan Bapak untuk Banyuwangi sendiri Pak ke depannya untuk Banyuwangi ke depan harus juara 1, ketua DPR, bupati dari PKB. Ya. Di kesempatan kegiatan tersebut, Kiai Haji Abdul Malik Syafaat selaku Ketua Tanfidz Dewan Pengurus Cabang PKB Banyuwangi menyampaikan hari ini menjadi sejarah pelantikan pengurus ketua ranting sebanyak 219 kader dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PKB. Ketua DPC PKB yang akrab dipanggil Gus Malik mengajak semua kader dan pengurus partai yang hadir dalam kegiatan itu untuk mencapai kemenangan tingkat nasional. PKB juga ingin mengembalikan kemenangan karena sebagai partai yang menang pertama kali di tingkat daerah, yakni mengembalikan kursi yang sebelumnya PKB mendapatkan 25 kursi. Ini sebuah kehormatan. ya. Ranting-ranting kita dilantik oleh DPP dan tentunya target kemenangan nasional dimulai dari kemenangan PKB di Banyuwangi. Ya. Maka kami harus lebih giat, lebih semangat untuk lebih bermanfaat bagi rakyat Banyuwangi. 25 kursi. Kita lanjut. 5 kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita mendengarkan pidato politik pengarahan dari ketum yang mudah-mudahan niatan kita untuk memenangkan ketum untuk kekompakan kita ya. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ibu-ibu lingkungan Papring, Kelurahan Kadipuro, Banyuwangi mengaku senang dengan adanya biogas Batara Sena karena dapat menekan pengeluaran rumah tangga. Warga lingkungan Papring memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki dari peternakan, pengolahan kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk. Pemirsa, pengolahan biogas Batara Sena berawal dari warga yang memiliki ternak sapi. Ingin mengolah kotoran sapi menjadi bahan yang berguna bagi warga Papring. Setelah berkonsultasi dengan mahasiswa yang berkunjung di lingkungan Papring, maka terwujudlah instalasi biogas Batara Sena. Warga Papring yang banyak beternak sapi, selain juga berkebun kopi dan membuat kerajinan bambu, dengan adanya biogas ini sangat membantu bagi warga sekitar. Bahkan ibu-ibu mengaku senang karena dapat menekan biaya rumah tangga untuk membeli gas. Menurut warga lingkungan Papring yakni Nuriyah, dengan adanya biogas sangatlah membantu. Karena dalam 1 bulan ia dapat menghabiskan gas berukuran 3 kg. Namun sekarang mendapat gas gratis dari biogas. Biogas. Ya. Sebelumnya pakai LPG. Nah, ini menghemat nggak Bu? Ya. Biasanya sehari berapa tabung gas? 1 bulan 2. Kalau sekarang udah pakai Biogas. semuanya. Ya. Menghemat sekali Bu ya. Satu instalasi biogas dengan kapasitas tabung 2000 liter serta saluran penampung kotoran beserta plastik penampung gas dan pipa penyalur ke rumah tangga. Satu instalasi Batara Sena dipasok oleh 9 sapi yang kandangnya berdekatan untuk dapat memasok 3 rumah. Warga lingkungan Papring yang memiliki ternak sapi ingin membuat instalasi biogas. Namun,
terkendala masalah biaya pembuatan instalasi yang begitu mahal. Satu instalasi biogas mencapai 15 juta rupiah. Biogas ini berawal dari keprihatinan kami, saya dan beberapa warga, tentang sumber daya alam yang begitu melimpah di kampung kami. Salah satunya adalah kotoran sapi. Selama ini kami berpikir kotoran sapi itu hanya untuk pupuk saja, pupuk pupuk biasa itu. Nah, ternyata setelah kami konsultasikan dengan beberapa pihak akademisi, ini bisa dimanfaatkan untuk biogas seperti itu. Dan alhamdulillah pada bulan September kemarin kita sudah mulai dengan akademisi dan alhamdulillah sekarang sudah ada warga yang menggunakan gas LPG tersebut. Ini kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 2000 liter. 2000 liter ini dipergunakan untuk 3 rumah. 3 rumah tangga yang awalnya mereka sebulan itu kurang lebih 2 atau 3 gas yang digunakan. Sekarang sudah tanpa menggunakan LPG lagi, jadi pure 100% menggunakan biogas seperti itu. Harapannya di Kampung Papring ke depan, karena hampir seluruh warga Kampung Papring itu punya sapi. Jadi satu rumah itu rata-rata punya sapi. Harapannya ke depan setiap rumah itu ada biogasnya dengan kapasitas yang lebih kecil tentunya. Jadi agar menghemat menghemat pengeluaran, juga ramah lingkungan. Kendalanya ada karena ini baru yang pertama bagi kami terkait kebocoran gas. Karena yang keluar dari tabung reaktor ini masuk ke gas energi gas ini yang sekarang masih menggunakan plastik seperti itu. Harapannya dengan beberapa nanti di-upgrade atau bagaimana, kita harapannya agar lebih aman, tidak ada kebocoran lagi seperti itu. Diharapkan warga Papring yang mayoritas memiliki ternak sapi dapat juga memiliki instalasi biogas secara kelompok. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.